Selanjutnya ini masih dari bagian dari masalah pada ingatan atau memori. Ada konstruksi dan rekonstruksi memori. Konstruksi itu artinya perumusan ingatan baru, sementara rekonstruksi artinya memunculkan ingatan yang lama. Peristiwa baru dapat ditambahkan dan kita dapat mengubah apa yang kita pikir kita ingat tentang peristiwa masa lalu, yang mengakibatkan ketidakakuratan dan distorsi. Orang mungkin tidak bermaksud untuk memutarbalikkan fakta, tetapi hal itu dapat terjadi dalam proses pengambilan ingatan lama dan menggabungkannya dengan ingatan baru. Jadi karena ada konstruksi dan rekonstruksi ini, kadang-kadang orang salah mengingat apa yang sudah terjadi gitu peristiwanya karena tercampur-campur antara ingatan yang lama dan juga ingatan yang baru. Dan macam-macamnya ada 4. Yang pertama ada sugestibilitas. Sugestibilitas menggambarkan efek informasi yang salah dari sumber eksternal yang mengarah pada penciptaan ingatan palsu. Jadi ini tersugesti ya oleh faktor eksternal, bisa dari orang lain. Misalnya kita tidak melakukan sesuatu atau tidak pernah melihat peristiwa tersebut, tapi oleh orang lain diberi sugesti bahwa kita seakan-akan pernah. Jadi kita apa jangan-jangan pernah ya gitu, tersugesti. Yang kedua ada salah identifikasi saksi mata. Meskipun ingatan dan proses rekonstruksi bisa rapuh, petugas polisi, jaksa, dan pengadilan sering mengandalkan identifikasi saksi mata dan kesaksian dalam penuntutan penjahat. Namun, identifikasi saksi mata yang salah dan kesaksian yang salah dapat menyebabkan keyakinan yang salah. Yang ketiga ada efek misinformasi. Psikolog kognitif Elizabeth Loftus mengembangkan paradigma efek misinformasi yang menyatakan bahwa setelah terpapar informasi yang salah, seseorang mungkin salah mengingat peristiwa aslinya. Jadi ada misinformasi. Yang keempat, kontroversi atas kenangan yang ditekan dan dipulihkan. Para peneliti berpendapat bahwa beberapa pengalaman anak-anak yang sangat traumatis dan menyedihkan sehingga mereka harus mengunci ingatan untuk menjalani kehidupan yang normal. Mereka percaya bahwa ingatan yang ditekan dapat dikunci selama beberapa dekade dan kemudian diingat kembali secara utuh melalui teknik hipnosis dan imajinasi terbukti. Sementara di sisi lain, Loftus telah menantang gagasan tersebut bahwa individu tidak dapat menekan ingatan peristiwa traumatis sejak masa kecil dan kemudian memulihkan ingatan itu bertahun-tahun kemudian melalui teknik seperti hipnosis. Jadi ada kontroversi apakah kenangan ingatan itu bisa ditekan dan kemudian dipulihkan. Ada 2 pendapat yang berbeda. Selanjutnya ada lupa. Lupa mengacu pada hilangnya informasi dari memori jangka panjang. Tapi kenapa kita lupa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat beberapa perspektif tentang lupa. Yang pertama, ada kegagalan pengkodean. Terkadang memori hilang terjadi sebelum proses memori yang sebenarnya dimulai, yang mana itu merupakan kegagalan pengkodean. Kita tidak dapat mengingat sesuatu jika kita tidak pernah menyimpannya dalam ingatan kita sejak awal. Seringkali untuk mengingat sesuatu, kita harus memperhatikan detail dan secara aktif bekerja untuk memproses informasi. Itu adalah pengkodean yang efisien. Kegagalan pengkodean ini contohnya kadang-kadang kita sering melihat sesuatu, tapi ketika ditanya mengenai detail sesuatu tersebut, kita nggak ingat. Tapi bukan karena lupa, tapi karena sesuatu tersebut tidak kita ingat-ingat gitu, nggak disimpan di memori kita sehingga ketika kita mengingatnya yang nggak ada di memori kita karena belum disimpan. Kemudian ada gangguan. Terkadang informasi disimpan dalam memori kita, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak dapat diakses. Ini dikenal sebagai interferensi. Ada 2 jenis interferensi. Yang pertama interferensi proaktif dan interferensi retroaktif.
Interferensi proaktif terjadi ketika informasi lama menghalangi penarikan kembali informasi yang baru dipelajari. Sementara interferensi retroaktif terjadi ketika informasi yang dipelajari baru-baru ini menghalangi ingatan informasi yang lama. Jadi kebalik ya, kalau proaktif itu ingatan yang lama menghalangi ingatan yang baru. Sementara retroaktif sebaliknya, ingatan yang baru menghalangi ingatan yang lama. Yang ketiga ada kesalahan memori. Kesalahan memori. Psikolog Daniel Sketcher, seorang peneliti memori terkenal, dia membagi kesalahan memori dalam 7 dosa ingatan namanya, atau the 7 sins of memory, dan mengkategorikannya menjadi 3 kelompok. Ada lupa atau melupakan, ada distorsi, dan intrusi. Seperti yang bisa dilihat di tabel ini, dosanya ada 7 dan tipenya ada 3, ada melupakan, distorsi, dan intrusi. Kita bahas yang tipe melupakan. Yang pertama adalah kefanaan atau sementara. Keterangannya, aksesibilitas dari memori memudar seiring waktu. Karena fana kan tidak kekal atau sementara, jadi namanya memori itu bisa memudar seiring waktu. Jadi kita contohnya akan lupa akan peristiwa yang pernah terjadi di zaman lalu. Yang kedua ada linglung, yaitu lupa yang disebabkan oleh penyimpangan dalam perhatian. Contohnya lupa di mana ponsel Anda. Jadi kita perhatiannya terbagi gitu, nggak fokus. Bisa kita megang HP tapi terdistract oleh perhatian yang lain, jadi lupa HP kita di mana. Jadi linglung. Dan yang ketiga ada pemblokiran. Aksesibilitas informasi diblokir sementara. Contohnya ujung lidah. Jadi contohnya misalnya kita mengingat-ingat sesuatu yang entah itu nama orang atau apa, kita ingat wajahnya di pikiran kita tahu persis wajahnya kayak gimana, cuma mau nyebut tambahnya susah. Jadi nggak keluar di ujung lidah itu. Keluar, itu namanya diblokir, pemblokiran. Kemudian ada tipe distorsi. Yang pertama ada misatribusi. Keterangannya sumber memori membingungkan. Contoh mengingat memori yang berbeda. Nah, misalnya kita punya memori yang sama terhadap 2 orang yang berbeda. Misalnya saya pernah jalan-jalan sama si A, dan saya juga pernah jalan-jalan sama si B. Saya kedua-duanya ke tempat yang sama. Nah, tiba-tiba suatu hari saya cerita sama si B, ingat nggak dulu waktu jalan-jalan gini. Tapi si B, perasaan nggak pernah kayak gitu. Nah, ternyata memori yang diambil adalah memori ketika jalan-jalan sama si A. Jadi membingungkan gitu. Salah ambil, misatribusi. Yang kedua ada sugestibilitas. Ini sama seperti yang tadi, tersugesti sehingga mempunyai kenangan atau ingatan yang palsu. Kemudian ada bias. Memori juga dapat dipengaruhi oleh bias. Bias ini dibagi juga ada beberapa jenis. Yang pertama ada stereotypical bias yang melibatkan bias rasial atau gender, stereotype. Yang kedua ada egocentris bias. Egosentris ini kan artinya kecenderungan untuk memandang dunia dari perspektif pribadi seseorang. Jadi memori yang diingat itu dari perspektif pribadi. Dan yang ketiga ada hindsight bias. Adalah kecenderungan seseorang melihat kejadian menjadi lebih dapat diprediksi atau mereka sudah memperkirakan hasil kejadian. Padahal peristiwa tersebut masih belum terjadi. Ini terjadi setelah mereka mempelajari hasil dari suatu masalah, baik melalui eksperimen maupun mengamati pola kejadian. Jadi dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu, karena ingatan-ingatannya di masa lalu. Nah, sekarang tipe ketiga ada intrusi, yaitu kegigihan atau persisten. Ketidakmampuan untuk melupakan kenangan yang tidak diinginkan. Contohnya peristiwa traumatis. Jadi ada ingatan-ingatan atau memori yang sebenarnya kita nggak pengen ingat, tapi kok keinget-inget terus. Jadi kita nggak fokus gitu, selalu keingatan. Nah itu maksud dari gigih gitu. Ingatannya gigih, nggak mau hilang dari
kepala.